Bismillah wa bihamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamda nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan Bapak dosen pengampu, yakni Pak Zainul Arifin MPD, dimanapun beliau berada, semoga tetap keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Selawat berserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga alhamdulillah masih bermuajahah walaupun di depan media sosial. Alhamdulillah. Salawat berserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir kiamat nanti kita dapat syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan merealisasikan mengenai judul etika profesi sebagaimana tugas yang telah diberikan dahulu, yakni memahami etika profesi. Nah, ternyata etika profesi ini banyak sekali. Nah, inilah rumusan yang pertama, apa pengertian etika profesi menurut para ahli. Yang kedua, apa fungsi dari etika profesi, dan ketiga, apa tujuan dari etika profesi. Dan yang keempat, apa prinsip dasar etika profesi itu. Dan yang kelima, pengaplikasian etika profesi. Baik, secara rinci saya akan mengartikan pengertian etika profesi menurut para ahli. Nah, ternyata menurut para ahli ini ternyata banyak sekali, yaitu lima menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siti Rahayu, pengertian etika profesi ini merupakan kode etik untuk profesi tertentu, serta karenanya juga harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Nah, yang kedua, menurut Lubis. Nah, pengertian etika profesi menurut Lubis yakni merupakan suatu sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh serta juga keahlian. Ialah sebagai pelayanan di dalam rangka melaksanakan tugas. Yang menurut para ahli, menurut Prakoso, pengertian etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus, memiliki tugas serta juga tanggung jawab kepada diri kita sendiri maupun tanggung jawab kepada orang lain. Lebih-lebih tanggung jawab kepada keluarga kita sendiri nanti, kepada ilmu dan juga profesi yang disandangnya. Nah, menurut Kaiser, nah ini menurut para ahli, lucu sekali namanya menurut Kaiser. Etika profesi ini yakni suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan di dalam rangka menyelesaikan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat
Dan yang terakhir, nah inilah menurut Anang Usman. Nah, menurut Anang Usman ini, etika profesi ialah merupakan sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien pelanggan dengan keterlibatan serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan di dalam rangka kewajiban. Nah, kewajiban ke masyarakat, nah, ialah sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Nah, kesimpulan pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma dalam hidupnya maupun dalam kesehari-hariannya di masyarakat. Namun etisnya umum pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Nah, fungsi etika profesi. Nah, fungsi etika profesi ini bermacam-macam. Yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh anggota. Nah, seluruh anggota profesi ini tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Memahami dan menilai pandangan berbeda dari pihak lain. Mengungkap dan mendukung pandangan seorang kepada orang lain secara profesional. Benarnya tujuan etika profesi ini sama persis sama fungsinya ini. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjadi dengan erat. Memahami dan menilai pandangan berbeda dari pihak lain. Yang keempat, mengungkapkan dan mendukung pandangan seseorang kepada orang lain secara profesional. Dan yang keenam, menghormati orang lain dengan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, di mana kesejahteraan orang lain ini lebih-lebih kita mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Seperti contoh halnya mementingkan orang lain itu apabila ada tanggung jawab yang harus diselesaikan sama orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Lebih-lebih kita harus profesional untuk mementingkan orang lain terlebih dahulu daripada diri kita sendiri. Yang ketujuh, mampu bertanggung jawab secara profesional. Yang bertanggung jawab ini seperti bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, maupun lebih-lebih kepada masyarakat apabila kita sudah menjadi orang yang besar. Nah, yang kedelapan, menerima perbedaan secara wajar. Nah, menerima perbedaan secara wajar dalam perspektif moral profesional dari segi apapun. Menerima perbedaan secara wajar ini apabila pendapat orang lain dan pendapat diri kita sendiri harus profesional. Seperti kita harus saling mengambil perspektif kata-kata teman-teman kita maupun tanggapan kita nantinya. Harus kita satukan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, prinsip dasar etika profesi ini yang pertama ini prinsip dasar etika yaitu bertanggung jawab. Itu prinsip tanggung jawab. Tiap-tiap profesional itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain dari itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau juga masyarakat umum, lebih-lebih untuk diri kita sendiri. Yang kedua, prinsip keadilan. Tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Keadilan seperti apa? Apabila kita sudah menjadi pegawai kantor, kita harus sepenuhnya bertanggung jawab dalam perkantoran tersebut.
Apabila kita menjadi bendahara di dalam perkantoran itu, kita harus jujur. Apapun yang dikatakan oleh atasan kita, kalau ingin korupsi, lebih-lebih kita harus jujur terhadap atasan kita. Kalau mau korupsi, silahkan ambil saja sendiri. Itu yang kita harus katakan kepada atasan kita. Dalam hal tersebut, keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Yang ketiga, prinsip otonomi. Tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Nah, artinya seorang profesional tersebut berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan kode etik profesi. Yang keempat, ya ini prinsip integral moral, yang dimana integritas moral ini merupakan kualitas kejujuran. Kejujuran seperti apa? Kejujuran terhadap diri kita sendiri, terhadap tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, misalnya sebagai kepala lurah, kepala desa. Kita harus terbuka, lebih-lebih kita menjadi kepala keluarga, lebih-lebih kita menjadi kepala desa. Serta dalam diri seseorang yang dilakukan dengan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya seorang profesional tersebut harus memiliki komitmen pribadi untuk dapat menjaga kepentingan profesi dirinya serta juga masyarakat. Nah, lebih-lebih itu kepentingan terhadap masyarakat, lebih-lebih kita harus jujur. Nah, menurut Dharma Stuti 2007, nah ini banyak sekali. Yang pertama ini tanggung jawab, kebebasan dan keadilan. Nah, yang pertama yang saya sebutkan ini, maksud tanggung jawab di sini ialah tanggung jawab pelaksanaan by Panstien. Nah, maaf saya nggak bisa bahasa Inggris, cuma saya bisa sebutkan Bipuncetion. Nah, serta juga tanggung jawab dampak by profession. Yang kedua, kebebasan. Maksud kebebasan di sini ialah kebebasan untuk dapat mengembangkan profesi itu dalam batas-batas aturan yang berlaku di dalam sebuah profesi. Keadilan. Prinsip keadilan ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun. Nah, maksudnya ini tidak memihak manapun, termasuk yang memungkinkan untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, maksudnya ini agar tidak berkepentingan. Contohnya di dalam masyarakat, apabila ada teman kita dan sebelahnya masyarakat kita untuk memilih ini untuk kepentingan pribadi. Nah, janganlah seperti begitu. Agar kita mendahulukan keadilan tersebut. Lanjut, kode etik di bidang IT. Ya, ini banyak sekali kode etik di bidang IT. Yang pertama, jangan menyindir. Nah, bahaya sekali apabila kita menyindir ini. Menghina, melecehkan, atau menyerang pribadi seorang pihak lain. Menurut saya, menyindir atau menghina, atau menggibah, atau melecehkan, seharusnya kita menghina seorang itu jangan di depannya, agar dia tidak tahu. Digibahkan atau melecehkan, janganlah lebih-lebih di depannya. Kalau sekedar membicarakan orang, ya bisa-bisa aja, namun jangan di depannya. Nah, kalau untuk menyerang ini, janganlah pakai parang, ya bahaya, nanti bisa mati. Nah, kemana dia ini? Yang kedua, jangan sombong, angkuh, sok tahu, sok hebat, merasa paling benar, egois, berkata kasar, kotor, dan hal-hal buruk lainnya yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Nah, maksudnya sombong ini sombong terhadap diri kita sendiri dan sombong terhadap orang lain. Benar untuk sombong untuk diri kita sendiri, ya nggak apa-apa lah, karena itu udah perspektifnya orang tersebut. Nah, untuk sombong orang lainnya janganlah, kita buang itu. Angkuh, apalagi sok hebat, apalagi. Yang ketiga, jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi, keluarga dan sejenisnya yang bisa membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya ini mengekspos ini apabila kita keluar rumah bersama keluarga kita. Nah, contohnya ini ya, contoh
Apabila nanti kita pergi luar kota, nah, sepertinya kita rumahnya di Lombok, terus kemudian kita ke Jakarta bersama keluarga kita. Nah, kebetulan kita mengupload kebersamaan kita di Facebook atau di media lain-lainnya. Kemudian adalah melihat nanti rumahnya kosong. Nah, banyak peluang orang penjahat yang ingin memasuki rumahnya. Itulah, jangan terlalu barbar lah untuk mengekspos pribadi sendiri agar tidak terancam keluarganya maupun di dalam rumahnya. Nanti apabila nanti mengumbar semua apa yang dikerjakan nanti, nah banyak peluang maling-maling itu untuk masuk ke rumahnya apabila semua keluarganya pergi ke Jakarta gitu. Itu sekedar contohnya saja. Yang keempat, jangan turut menyebarkan suatu berita informasi yang sekiranya tidak logis dan belum kebenarannya. Nah, kita semua tahu pasti yang dia maksudkan ini adalah berita hoak atau berita sejenis-jenis yang belum tentu terjadi. Yang kelima, selalu memperhatikan hak atas kekayaan intelektual atau yang dinamakan haki. Nah, kode etik di bidang IT, pelanggaran besar. Pelanggaran besar ini pertama itu hacker atau cracker. Nah, hacker dan cracker ini sebenarnya sama, namun tulisnya berbeda. Hacker adalah orang yang skill pengramnya mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan komputer untuk tujuan tertentu. Denial of Service Attack, Distributed Denial of Service atau DDoS attack adalah serangan cyber yang terjadi akibat banjirnya jaringan internet oleh fake traffic lalu lintas internet pada server, sistem atau jaringan itu sendiri. Pornografi, nah banyak ini bahaya sekali pornografi. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak. Nah, inilah seksual terhadap anak-anak, harus lebih berhati-hati. Pornografi, illegal content. Nah, ini maksudnya illegal content ini seperti contohnya pernah mendownload sesuatu terus sebar luaskan yang seperti porno gitu, yang telah diilegalkan namun disebar melalui WA atau Facebook atau apalah sejenisnya. Itulah mengapa berita-berita yang ilegal itu ditutup di Indonesia. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, pada kesimpulannya tersebut, etika kita terhadap bidang IT ini adalah harus lebih-lebih memahami di dalam kehidupan kita sehari-hari.